Halo sahabatku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Baik, untuk yang bertanya tentang bakso kemarin, kita menggunakan 100% daging asli. Untuk dagingnya kita menggunakan beef shin 2 kilo dan beef ram 2 kilo. Kenapa kita menggunakan beef shin? Karena itu bagian otot yang paling enak untuk perbaksoan. Dipadukan dengan beef ram menjadi tambah kenyal lagi. Untuk 1 kilo daging menggunakan 1 butir telur. Lalu untuk 1 kilo daging menggunakan 1 sendok makan garam. Jangan lupa untuk dikasih juga bawang putih. Bisa digoreng ataupun direbus supaya memberikan rasa yang lebih enak lagi. Daging itu digiling 2 kali giling. Dan saya biasanya diaduk lagi di planetary mixer supaya menghasilkan tekstur yang lembut lagi. Kebetulan burger ini merupakan menu yang paling favorit di sini. Jadi saya selalu membuatnya setiap seminggu sekali. Jadi pasta dan roti merupakan menu yang wajib setiap hari. Tetapi jangan khawatir, untuk yang mau makan nasi ada di Krumes ya. Jadi untuk Krumes ada nasi, untuk yang pasta dan roti ada di Officer Mess. Setiap seminggu sekali wajib bikin cake apa saja. Kebetulan ada nanas, saya potong-potong, lalu saya akan bikin untuk isiannya nastar. Kerja di sambi-sambi, memotong dan mengupas ya. Mengupas kentang, mengupas wortel, cuci bersih, lalu dipotong-potong. Jadi rutinitas saya setiap pagi adalah saya berangkat kerja jam 6 mulai bikin roti. Lalu roti saya itu ya mulai ngadon jam 6 sampai jam 6.25. Jam 6.25 mulai membentuk roti. Lalu jam 6 sudah jadi, langsung di proving di atas hot plate, diberi air. Lalu sampai jam 6.50. Jam 6.50 sampai jam 7 ya langsung proses memanggang. Jadi untuk memanggang roti itu membutuhkan waktu 5-8 menit dengan suhu api atas 300, api bawah itu 0. Beda resep, beda teknik ya. Jadi jangan samakan dengan resep yang kamu miliki. Karena ini adalah resep yang berbeda dari biasanya. Kenapa berbeda? Karena saya menggunakan teknik di atas hot plate ya. Jadi bagian bawahnya roti itu dipastikan sudah matang ya. Jadi tinggal bagian atasnya saja yang belum matang. Lalu setelah itu jam 7 sampai jam 8 mulai istirahat ya. Jadi bebas di sini, kita yang mengatur waktu, kita yang mengatur bekerja. Jangan sampai ada waktu yang terbuang sia-sia. Karena badan kita juga membutuhkan istirahat yang cukup supaya menghasilkan tenaga yang dibutuhkan saat bekerja nantinya. Lalu masuk lagi jam 8 langsung mengupas carrot, mengupas potato dan juga cucumber untuk salad dan lain-lainnya. Preparan untuk lunch dan dinner. Jadi jam 9 sampai jam 10 saladnya wajib sudah jadi, lalu dilanjutkan dengan memasak apa yang lebih diutamakan. Contohnya untuk sup wajib didahulukan karena membutuhkan proses yang lama. Dan juga jangan lupa untuk membuat saus untuk pastanya. Karena semakin lama memasak sup semakin enak rasanya. Yang kemarin masih belajar proses basic memotong ya. Karena memotong itu merupakan bagian yang terpenting ya. Karena semakin cepat kamu memotong, semakin cepat juga kamu bekerja. Jadi tekniknya seperti kemarin, kukunya ditekuk, lalu gunakan kuku sebagai perisai dalam memotong supaya tidak terkena jari-jari ataupun kuku yang kamu miliki. Memotong itu memang basic tetapi sangat penting untuk dikuasai supaya pekerjaan kita cepat selesai. Bayangkan saja kalau kamu memotong pelan-pelan ya, sampai kapan pekerjaan kamu selesai sedangkan kamu masih ada proses memasak dan lain-lainnya. Karena untuk bekerja di kapal yang paling terpenting adalah kecepatan dalam memotong dan bekerja dengan cepat. Karena semakin cepat kamu bekerja, semakin cepat juga kamu istirahat. Jangan seperti teman saya, senangnya mendengarkan musik sambil enjoy katanya. Hidup itu harus dinikmati, tetapi menurut saya itu salah. Karena dia senang sekali bekerja memang. Dia bisa menghabiskan waktu lama di gale sampai dia itu juga mungkin tidur di gale juga. Itu dulu teman saya yang ada di kapal sebelah. Tetap fokus pada pekerjaan apa yang ingin kita kerjakan ya. Jadi jangan sampai berbicara dengan orang lain sampai kita lupa ingin mengerjakan apa. Karena tugas kita di kapal itu banyak sekali dan harus sesuai dengan planning apa yang kita ingin selesaikan. Ingat ya teman-teman, tetap fokus dan cepat dalam bekerja supaya cepat juga istirahat. Baik, waktunya sudah hampir jam 11 ya. Jadi kita siapkan untuk ikannya. Di sini ikannya kita menggunakan perasan lemon supaya tidak amis, dan juga jangan lupa kita kasih dengan bumbu blenderan dari bawang putih dan jahe supaya tidak amis ya.
Jadi jahe dan juga bawang putih ditambah garam itu memberikan rasa yang lebih enak untuk semua ikan. Dan juga langsung digulingkan di dalam tepung supaya nanti tidak lengket. Untuk krumes karena kita makan pakai nasi, makanya kita ada sup ya. Jadi sup ini saya masak 1 kali saja. Jadi bisa untuk lunch dan dinner. Sedangkan untuk officer biasanya masak ya berbeda karena di sana supnya itu ada pumpkin soup atau mushroom soup dan kurang cocok kalau dimakan pakai nasi. Kalau ada yang bertanya kenapa masakan krumes dan officer itu berbeda, jawabannya adalah ya jelas berbeda karena baik di kapal pesiar maupun di kapal apa saja pasti officer dan krumes itu dibedakan ya. Karena untuk yang krumes kita makan pakai nasi jelas berbeda dengan officer yang makan dengan pasta dan roti. Karena kalau yang di krumes itu mereka lebih suka yang digoreng-goreng, sedangkan di officer itu lebih suka yang menu sehat seperti direbus dan di oven. Tetapi jangan khawatir, untuk yang mau pasta tinggal bilang saja dengan staf yang bertugas di sana, pasti juga akan dikasih. Jadi untuk semua olahan ikan ala Mediterania wajib ada potato and spinach. Lalu ikannya di grill, dikasih chop garlic dan chop parsley dan perasan lemon, olive oil di atasnya. Seperti yang ada dalam video ini guys. Lanjut untuk yang burgernya, dagingnya digiling 2 kali giling, ditambah telur dan diaduk sampai dia compact ya. Jadi bentuknya itu dia lebih solid. Dari berbagai macam jenis daging ya, ini adalah komposisi yang paling cocok antara beef shin dan beef ram yang pernah saya coba. Saya juga pernah menggunakan jenis daging top side, lalu strip loin. Itu kalau saya pakai dulu ya, pertama itu malah ada seret-seretnya di tenggorokan, jadi kurang cocok. Jadi kalau yang paling bagus adalah jenis daging beef shin dan beef ram. Kecuali ya kalau ada rib eye. Rib eye kalau dibuat itu sangat cocok dan sangat bagus. Yang paling pokok ya, jangan terlalu banyak lemak ya, karena lemak itu bisa membuat adonannya kurang compact atau kurang mengikat ya. Jadi malah ikan hancur kalau terlalu banyak lemaknya. Untuk supnya officer di malam hari adalah pumpkin soup. Jadi untuk yang kru kita kasih kolak ya supaya tambah seger. Jangan salah ngambil, tahu-tahu kolaknya malah dikasihkan ke nasi putih. Jadi untuk kru supnya antara beef soup atau chicken soup ya. Sedangkan untuk yang officer berbagai macam jenis sup. Ada brokoli soup, mushroom, ada faggiola dan juga ada red bean soup ya. Tetapi kalau untuk yang kru ada yang pingin makan supnya officer juga bisa, tinggal minta saja. Baik, untuk dagingnya cukup dipipihkan seperti yang ada dalam video ya. Jadi tipis ya, dan juga 100% daging asli. Sangat mudah ya bekerja di kapal itu. Yang paling sulit adalah karena kita belum pernah mengerjakannya. Betul apa yang pernah dibilang oleh teman-teman sekalian ya. Jadi untuk ilmu yang paling banyak itu adalah di kapal pesiar. Karena di kapal pesiar itu memang ada yang namanya resep ya. Resep itu disajikan sebelum kita memulai dinner. Jadi di sana ada kulineri, pemahaman bahan, cara memasak dari masakan berbagai negara, dan juga kita juga mencicipinya. Tetap semangat ya sahabatku, para pejuang keluarga. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.